Ya pemirsa, kita kembali dalam kabar Muktamar, informasi aktual langsung dari arena Muktamar Muhammadiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kali ini saya bersama Ayahanda Dr. Anwar Abbas, pimpinan pusat Muhammadiyah terpilih untuk periode 2022-2027. Dan langsung saja, Ayahanda, bagaimana Ayahanda melihat prosesi Muktamar kita kalian? Saya rasa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan Muktamar ini kan ibarat apanya adalah ya, ajang silaturahim ya. Ya, kalau seandainya kita itu bermuktamar berarti kita menyambung tali silaturahim antar kita. Sehingga dengan demikian hubungan batin di antara kita sesama kita dari Sabang sampai Merauke dan juga dengan cabang-cabang istimewa yang ada di luar negeri ya akan bisa terbangun. Dan seperti kata hadis Nabi ya, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, kata Tuhan akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan rezekinya. Jadi artinya kalau seandainya muktamar ini kita selenggarakan secara baik, maka berarti ya silaturahim di antara kita juga akan terbangun secara baik. Dan kalau silaturahim di antara kita terbangun secara baik, ya maka insya Allah umur organisasi kita ini akan diperpanjang oleh Tuhan dan kesejahteraan atau apa namanya kemakmuran daripada organisasi kita akan meningkat. Dan untuk proses sendiri bagaimana Anda menyoroti dari awal hingga akhir saat? Ya, ini muktamar kali ini kan adalah beda dengan muktamar-muktamar sebelumnya. Kalau muktamar sebelumnya kan dihimpun dalam beberapa hari, mungkin 3 hari atau 4 hari. Kalau ini kan hanya ya pendek sekali ya, karena apa namanya ya tatap mukanya yang pendek. Tapi kita juga menyelenggarakan secara online ya. Dan bahan-bahan itu kan sudah diberikan kepada para peserta jauh-jauh hari, 3 bulan sebelum sudah dibagikan. Dan kemudian para peserta sudah membaca, dan kalau seandainya ada hal-hal yang mereka persoalkan itu bisa disampaikan dalam pertemuan online atau mereka buatkan catatan-catatannya, dan apa yang mereka sampaikan itu sudah dicatat oleh pimpinan pusat dan sudah diberi jawaban ya. Jadi hari ini dan hari kemarin itu sudah kita lakukan. Untuk kedepannya harapan untuk ikhtiar persyarikatan kedepannya dan juga bagi warga persyarikatan. Ya, kalau bagi saya pertama adalah persatuan dan kesatuan dulu ya. Tali silaturahim di antara kita ya harus kita jaga dan kita pelihara serta kita kembangkan secara baik ya. Karena menarik bagi saya kata-kata dari Jenderal Sudirman. Kalau kalian ingin maju, maka kalian harus kuat. Untuk supaya kalian bisa kuat, maka kalian harus bersatu. Untuk kalian bisa bersatu, maka kalian harus rajin bersilaturahim. Dan muktamar ini salah satunya adalah ingin membangun silaturahim. Dan kalau saat ini sudah terbangun silaturahim, maka kita akan menjadi bersatu. Dan kalau kita bersatu, kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, kita akan maju. Saya begitu logikanya ya. Dan apa namanya ya, syukur alhamdulillah muktamar kita hari ini atau tahun ini ya berjalan dengan lancar ya, baik secara formalitasnya maupun secara substansialnya. Saya seperti itu. Terakhir, himbauan untuk juga harapan kedepannya, himbauan bagi warga persyarikatan atau mensukseskan agenda besar persyarikatan untuk keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Ya, jadi muktamar ini kan sudah meletakkan program-program dan kebijakan-kebijakannya, dan untuk implementasinya nanti supaya kita harapkan pimpinan pusat secepatnya ya menggandakan hasil-hasil keputusan muktamar ini untuk disebarkan ke wilayah-wilayah untuk jadikan bahan bagi musyawarah wilayah. Dan nanti di masing-masing wilayah juga seperti itu, hasil keputusan dari persidangan mereka juga didistribusikan untuk jadikan bahan bagi daerah, sehingga nanti begitu juga untuk cabang ya, sehingga nanti kita harapkan ya program-program yang kita usung dalam muktamar kali ini itu akan menjadi gerakan ya secara nasional, sehingga dengan demikian kita harapkan kita akan bisa mendorong dan akselerasi ya kemajuan dan perkembangan dari Muhammadiyah masa depan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya. Dan saya itu tadi bersama Ayahanda Dr. Anwar Abbas berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam Muktamar Muhammadiyah. Dan saya juga mengundang teman-teman dari Otom. Silakan, ada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ketua Umum dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Mas Musawir dan juga Mas Nasir Effendi, tokoh muda kita tentu yang akan bicara tentang bagaimana ikhtiar yang dihadirkan untuk persyarikatan ke depan. Mas Musawir, berkaitan dengan momentum muktamar ini, apa pesan-pesannya berkaitan dengan ikhtiar yang dihadirkan? Yang pertama memang Muhammadiyah sebagaimana
identitasnya selalu bergerak untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Dan untuk muktamar kali ini memang kita sebagai anak muda dan saya sebagai ketua IMM memang selalu mengusulkan supaya perkaderan khususnya di kalangan anak-anak muda ini, karena ini nanti akan melanjutkan regenerasi ke depan. Maka yang ditekankan adalah Muhammadiyah kan bangunannya ini kan sudah banyak nih, bangunan secara fisik ya, tetapi bangunan manusianya ini yang harus kita tekankan. Jangan sampai kita lalai bangunan fisik sekolah, rumah sakit itu dibangun sementara sumber daya manusianya itu terlupakan. Itu yang harus kita tekankan sebenarnya. Gitu. Mungkin harapan untuk aktivis dan juga warga persyarikatan secara umum di seluruh tanah air dalam rangka mensukseskan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam muktamar ini. Seluruh kader Muhammadiyah pada prinsipnya di muktamar kali ini itu kan melahirkan amanah, Mas. Betul. Amanah muktamar inilah yang harus kita keroyok bareng-bareng, kita berjibaku saling dorong-mendorong untuk menyukseskan agenda-agenda yang dihasilkan di muktamar ini. Muktamar ini kan pada prinsipnya adalah salah satu agenda untuk melahirkan ide-ide kebangsaan, di mana ide itu harus kita berkomitmen untuk menjalankan, dan itu seluruh warga Muhammadiyah, baik itu warga kaum elitnya maupun partisipannya itu harus komitmen untuk menjalankan ide itu. Baik. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Mas Usair, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan sekarang kita bersama Mas Nasir Effendi. Bagaimana Mas tanggapan dalam momentum muktamar kali ini juga perspektif Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Oke. Saya melihat hasil dari muktamar ini sudah sangat bagus. Artinya pembagian peran dan juga pos-pos yang sudah ada di posisi 13 ini sudah mencerminkan berkaitan dengan tugas-tugas keumatan kebangsaan Muhammadiyah ke depan. Saya berharap nantinya di 13 ini kemudian Ketua Umum, kemudian Sekretaris terpilih bisa menjalankan amanah sesuai dari materi-materi yang disajikan oleh SC dan juga bisa menjalankan hingga 5 tahun ke depan sesuai dengan batas-batas dan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Dan maka saya percaya kepada ayahanda semuanya di sini bisa menjalankan semuanya dengan penuh kehikmatan, dengan penuh rasa integritas, kepercayaan diri, serta bisa mengembangkan Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling maju di dunia. Oke, terakhir mungkin imbauan mungkin bagi warga persyarikatan khususnya dalam perspektif pelajar untuk mensukseskan agenda-agenda besar dari persyarikatan Muhammadiyah. Khususnya bagi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah seluruh Indonesia, sama-sama mari kita kawal berkaitan dengan kebutuhan kondisi anak muda, pelajar dari SD, SMP, SMA semuanya, bahwa pendidikan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan soft skill ke depan, iptek, agama itu merupakan kebutuhan yang harus dipastikan di masa yang akan datang. Maka kita sama-sama mengawal dari hasil muktamar ini, mari kita sampaikan aspirasi seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan, pimpinan yang ada di Muhammadiyah ini, sehingga kita semuanya sebagai kader Muhammadiyah menjadi kader yang itu memiliki kapasitas yang mapan di masa yang akan datang melalui jalan Muhammadiyah ini. Oke, terima kasih Mas Nasir Effendi, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Mas Sawir, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terima kasih atas waktunya. Mas Nasir, sehat selalu. Baik, dan pemirsa, demikian rangkaian kabar muktamar kita kali ini bicara tentang agenda-agenda besar yang dihadirkan dalam forum Muktamar Muhammadiyah, termasuk pada hari ini penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Akhir kata, saya Samarsya beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan kabar muktamar hanya di TV-mu. Bila bisa biar fastabiqul khairat, nasrullah wa taqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.